Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Auliasari, NIM 63020180144, kelas 6E, Makul, Seminar Proposal. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infak, Sodaqoh, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota terhadap pengentasan kemiskinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima sistematika penulisan. Yang selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, kemiskinan timbul akibat adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumber daya. Nah, jadi masuknya itu kondisi di mana seseorang tersebut tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tidak memenuhi kesehatan, standar hidup yang layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Yang kedua, Devitasari mengatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jadi, peningkatan produktivitas tenaga tersebut itu bertumpu pada pendidikan dasarnya, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja manusia dan untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Yang selanjutnya ada upah minimum dapat diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu sumber penghasilan, bila sumber penghasilan itu turun atau tetap, maka kesejahteraan juga turun atau tetap, dan itu juga pasti akan mempengaruhi adanya tingkat kemiskinan. Yang selanjutnya ada produk domestik regional bruto, merupakan nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu atau 1 tahun. Jadi itu untuk mengatur sampai sejauh mana itu keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengembalian keputusan, yang salah satunya itu untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Yang terakhir ada pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya. Dan yang selanjutnya ada research gap. Research gap adanya perbedaan hasil penelitian pengaruh SIS terhadap pengentasan kemiskinan. Jadi peneliti tersebut ada hasil peneliti yang berpengaruh positif signifikan dan tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua ada perbedaan hasil penelitian pengaruh PDRB terhadap pengentasan kemiskinan. Jadi beberapa peneliti menemukan ada yang hasilnya berpengaruh positif signifikan dan tidak berpengaruh. Dan selanjutnya terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan. Jadi ada peneliti yang menemukan hasilnya yang berpengaruh positif signifikan dan tidak berpengaruh. Selanjutnya ada perbedaan hasil penelitian pengaruh UMK terhadap pengentasan kemiskinan. Peneliti tersebut menemukan adanya yang berpengaruh positif signifikan dan tidak berpengaruh.
Dan yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendayagunaan SIS terhadap pengentasan kemiskinan. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendayagunaan PDRB terhadap pengentasan kemiskinan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pendayagunaan tingkat pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pendayagunaan UMK terhadap pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan SIS terhadap pengentasan kemiskinan. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan PDRB terhadap pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan tingkat pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan UMK terhadap pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi pendayagunaan dana SIS PDRB tingkat pendidikan dan UMK terhadap pengentasan kemiskinan. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan jumlah penduduk miskin. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutnya dan melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang telah mempengaruhinya. Dan yang terakhir ada sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi pada bab ini itu diuraikan mengenai latar belakang yang berisi alasan penelitian ini berupa data atau fenomena yang empiris dari objek yang telah diteliti dan adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang akan diperoleh dari penulisan penelitian. Serta pada bagian akhir bab ini mengenai sistematika penulisan yang diuraikan tentang ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap babnya dalam proposal ini. Yang kedua bab 2 adalah kajian pustaka. Pada bab ini menguraikan mengenai telaah pustaka yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu, kerangka teori yang mendukung rumusan masalah penelitian, kerangka penelitian berisi telaah kritis untuk menghasilkan hipotesis dan modal penelitian. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi bab ini itu diuraikan tentang rencana kegiatan seperti jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, definisi dan konsep operasional, instrumen penelitian, uji instrumen penelitian, serta alat analisis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.